Dua pelaku pencurian sepeda motor yang diduga kakak beradik ini babak belur dikeroyok warga usai aksinya di daerah Klampis, Ngasem, Surabaya, Jawa Timur dipergoki korbannya. Kedua pelaku pun langsung dibawa warga ke kantor polisi dan ditampilkan ke publik bersama para pelaku pencurian lainnya. Tertangkapnya dua pelaku curanmor ini berawal dari aksi mereka yang terpergok oleh korbannya. Korban yang mendengar suara mesin motornya menyala di luar rumah langsung berteriak sambil mengejar pelaku yang sudah membawa kabur motornya. Warga pun berbondong-bondong mengejar kedua pelaku hingga terjebak di sebuah gang buntu. Saudara, yang satu adik di bawah umur, yang satu kakaknya. Memang ini operasinya berdua ini? Berdua. Sebelumnya sudah pernah melakukan atau seperti apa? Sudah pernah di 5 TKP, nanti dalam pengembangan. 5 kali di mana aja? Di Keras. Kemudian satu, Terus? Tarjo 51, Terus? Klampis, Hah? Semulawari, Kamu orang mana? Madura. Motornya dulu Hah? Mana mas? dijual ke tawarin ke orang-orang. Kemana itu? Surabaya kah atau Madura atau mana gitu? Ada yang di Surabaya dan Madura. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian yang terpergok dan sepeda motor pelaku yang digunakan untuk beraksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi pengeroyokan tadi, kami juga ada informasi mengenai seorang siswi sekolah dasar di Depok, Jawa Barat dianiaya sejumlah siswi SMP demi bisa masuk ke dalam geng mereka. Bersama saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang janda di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas di tangan tetangganya. Korban dibunuh usai menuduh pelaku mencuri pisang, sementara pelaku hingga kini masih buron. Seorang perempuan bernama Nur Halimah tewas usai dibacok tetangganya berinisial B di Desa Bermi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban berusia 65 tahun, seorang janda yang tinggal sendirian di rumahnya. Menurut polisi, pembunuhan ini dilatar belakangi rasa sakit hati seorang pria berinisial B kepada korban. Korban sebelumnya sempat menuduh pelaku mencuri pisang. Pelaku pun sakit hati dengan tuduhan itu hingga dendam dengan korban. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban sambil membawa celurit. Korban pun tewas akibat luka sabetan benda tajam di kepala, perut, hingga jari. Untuk pelaku sendiri apa sudah diamankan atau bagaimana kemudian? Masih dalam pencarian karena memang setelah kejadian yang bersangkutan terduga pelaku melarikan diri dan memang saat melarikan diri tersebut disaksikan oleh salah seorang saksi. Hingga kini, aparat Satreskrim Polres Probolinggo masih menangani kasus tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Seorang siswi sekolah dasar dianiaya sejumlah teman-temannya yang telah duduk di bangku SMP di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Diduga penganiayaan dilakukan sebagai syarat untuk korban bisa masuk ke dalam lingkar pertemanan kelompok siswi SMP tersebut. Siswi sekolah dasar ini dijatuhkan ke tanah sebelum dipukuli secara bergantian oleh sejumlah siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Depok, Jawa Barat. Korban berinisial A yang masih duduk di kelas 6 SD ini dianiaya di kebun dekat Situpulo, Pancoran Mas. Ketua RT setempat menyebut korban sempat mengaku dianiaya oleh lebih dari 2 seniornya. Diduga penganiayaan dilakukan sebagai syarat korban bisa masuk ke dalam lingkar pertemanan kelompok siswi SMP tersebut. Akibat peristiwa itu, korban luka-luka di bagian punggung. Adek-adean kakak-kakaan gitu. Nah, tapi pada saat itu setelah saya juga ngelihat videonya yang viral juga,
Ya lumayan serem karena si korban ini digulung gitu. Dalam arti digulung tuh dijatuhin ke tanah. Setelah kejadian langsung visum dan langsung melapor ke Polres Depok. Keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Kini, kasusnya dalam penanganan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Asisten rumah tangga yang lompat dari lantai 3 rumah majikannya akibat dugaan tindak kekerasan di Tangerang, Banten meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, kepolisian menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Asisten rumah tangga atau ART berinisial C berusia 16 tahun ini nekat melompat dari ketinggian lantai 3 rumah majikannya di perumahan Cimone Permai, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. C nekat melompat demi bisa kabur dari rumah majikannya lantaran diduga kerap mendapat kekerasan. Sebelum kejadian, keluarga C mengaku korban sempat minta dijemput di rumah majikannya sambil menangis. Namun, majikan korban menolak memulangkan C jika pihak yayasan penyalur tidak memberikan pengganti. C akhirnya meninggal dunia usai menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korban mengalami patah tulang kaki dan belakang serta luka dalam. Katanya niatnya mau jemput karena dia memang kontraknya 4 bulan dari penyalur gitu kan. Dan akhirnya dia bertahan sampai 5 bulan. Nah, sampai 5 bulan. Dan dia pengen pulang karena dia mengajukan kepada penyalur tidak direspon. Si majikannya yang cewek ini udah cepat katanya, kalau 5 menit keluarganya tidak angkat kaki dari sini saya telepon lapor polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya yakni penyalur ART, pembuat dokumen identitas palsu, dan majikan korban. C diduga menjadi korban eksploitasi anak, penganiayaan oleh majikannya, hingga pemalsuan identitas KTP dari usia asli 16 tahun dipalsukan menjadi 21 tahun. Kini, polisi masih memburu 2 terduga pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Gara-gara sopir bajai nekat menerobos palang pintu, 1 rangkaian kereta komuter terpaksa berhenti mendadak demi menghindari kecelakaan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Informasi viral tersebut bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Apa kabar? Kita lihat yuk, malam ini ada berita viral kriminal apa aja sih? Ulala, viral pertama, kejadian lagi nih, maling modus ganjal mesin ATM. Kejadian ini terekam CCTV di ATM Center SPBU Kalibenda, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kejadiannya korban yang seorang karyawati ceritanya mau ambil duit kantu di ATM pas jam makan siang. Tapi pas di dalam ruang mesin ATM, tahu-tahu ada pria ikut masuk. Alibinya mau ambil struk ATM ketinggalan, say. Udah jelas, ini sih kayaknya settingan ya. Pas si bapak di dalam ruangan, pas banget juga tuh kartu ATM si mbaknya nggak bisa dimasukin. Yap, disinilah si bapak beraksi sampai menarik ludes uang di dalam rekening korban. Si bapak pura-pura tuh langsung mau nolongin. Katanya, bisa kok mbak, tadi saya juga transaksi. Sambil ngomong gitu, si bapak main ambil-ambil aja tuh kartu ATM korban dan diduga langsung ditukar. Saking cepatnya pergerakan si pelaku, si mbaknya nggak ngeh deh kalau kartu ATM yang dimasukin udah bukan punya dia.
Tapi kartunya malah ketelan mesin dan si mbaknya pun udah panik. Di luar antre, ditambah lapar pula mau makan siang kan. Jadi ditinggal deh tuh ATM-nya. Nah ternyata gerak-gerik si mbaknya sampai pas neken-neken pin ATM itu direkam say sama pelaku. Jadinya ya uang di rekening korban ludes nggak bersisa. Nah, si mbaknya ini kan pas keluar mesin ATM mau langsung nyelamatin saldonya tuh lewat HP. Tapi ternyata udah ludes diambil. Nah, kalau kamu lagi dapat kejadian kayak gini, ingat ya, jangan pernah mau nerima bantuan dari orang gak dikenal. Viral selanjutnya nih, abang sopir bajai satu ini udah salah karena nekat nerobos perlintasan kereta. Kok malah situ juga yang marah? Gara-gara kelakuan si sopir bajai ini nih saat tuh rangkaian kereta komuter yang mau lewat di perlintasan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat jadi berhenti woi. Nah yang bikin heboh karena si abang sopirnya ini malah ngamuk tuh pas ditegur sama petugas buat enggak nerobos. Sampai-sampai petugasnya harus mundurin bajainya juga nih karena terhalang pintu perlintasan yang udah tertutup. Jadi sopir bajai ini tetap keras kepala nyelonong buat nyebrang gitu aja ya. Pikirnya karena palang pintu belum ketutup semua bisa kali lolos. Tapi pas ujung penyeberangan rel, palang pintu dari arah berlawanan ternyata udah ketutup semua tuh. Ditambah terhalang juga sama sejumlah pengendara yang udah pada berhenti nunggu kereta lewat. Kan ujung-ujungnya nggak bisa jalan lancar juga kan. Mana masinis keretanya sampai rela berhenti mendadak tuh gara-gara abangnya. Kamu tuh tahu nggak sih kalau kamu nggak sabaran justru malah bikin semuanya makin lama. Jangan sampai nih karena kamu nggak sabaran nunggu 5 menit doang. Ntar malah nyawa kamu yang melayang. Terakhir ya, belum ngantuk kan? Yang ini ada tukang parkir ribut-ribut sama seorang pria di daerah Jalan Nangka, Pekanbaru, Riau. Katanya keributan ini karena si bapak tukang parkir nggak terima saat pria itu tiba-tiba negur perkara si bapak parkirnya pakai peci. Si bapak parkir ngamuk-ngamuk dong, bahkan sampai melakukan kekerasan sama si pria yang negur. Menurut cerita saksi di lokasi, awalnya si bapak parkir kan lagi markirin. Tiba-tiba si pria kaos hitam itu tuh, bertanya ke si bapak parkir dengan nada ngegas gitu say. Bapak kok pakai peci? Gitu, jadinya berantem deh tuh. Nah karena kaget tiba-tiba ditegur dan digas soal pakai peci, si bapak parkir nyolot juga dong. Loh emang kenapa kalau pakai peci? Bukannya dijawab, si pria malah makin ngamuk dengan narik peci si bapak parkir. Dilanjut lagi tuh, si pria nanya lagi, emang bapak bisa syahadat nggak? Ya karena makin gak sopan, si bapak parkir yang tadinya masih sabar akhirnya ikut barbar. Kepancing emosi juga deh sampai aksi saling dorong terjadi dan kudu dipisahin sama warga. Aduh. Sayangnya belum ada info nih, bapak parkirnya udah lapor ke polisi belum ya? Duh, kalau si bapak parkirnya ngerasa dirugiin atau luka-luka juga mungkin gara-gara ulah pria tadi, boleh loh Pak dilaporin. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah.
Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Jessi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, penyidik telah memeriksa ayah kandung Vina terkait kasus kematian putrinya yang kembali diusut polisi setelah 8 tahun berlalu. Sementara itu, heboh beredar foto-foto rekaman video CCTV yang diduga merekam detik-detik terbunuhnya Vina dan Eki. Wasnadi Otong, ayah kandung Vina, sudah menjalani pemeriksaan di Ditkrimum Polda Jawa Barat terkait kasus kematian anaknya. Wasnadi memenuhi panggilan penyidik didampingi tim kuasa hukum dan anaknya Marliana yang juga kakak kandung Vina. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meminta polisi juga turut memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hotman juga sudah sempat mengajak Ibtu Rudiana mengungkap para pelaku pembunuh Vina dan Eki. Namun, Rudiana tidak merespon ajakan Hotman dan terkesan menghindar. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudi, yang adalah polisi aktif sekarang ini, ayah kandung dari almarhum Rudi. Saya yakin dia akan memberikan informasi banyak, dan aku juga bingung kenapa bapaknya Rudi, bapaknya almarhum Eki ini silent, tidak mau bersuara, bahkan tidak mau menghubungi kami walaupun kami sudah hubungi berkali-kali. Sementara itu, baru-baru ini beredar sejumlah foto tangkapan layar video CCTV yang menggambarkan adanya aktivitas sekelompok orang bersepeda motor. Foto-foto ini kemudian viral di media sosial dan mendapat sorotan dari warganet karena diyakini merupakan detik-detik terbunuhnya Vina dan Eki di jembatan layang Talun oleh kawanan geng motor 8 tahun silam. Hotman Paris tidak mau terburu-buru menilai benar tidaknya rekaman video CCTV itu. Menurut Hotman, rekaman video CCTV tidak bisa serta-merta menjadi alat bukti otentik untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut, apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Barat terkait beredarnya foto-foto tangkapan layar rekaman video CCTV tersebut. Lantas muncul pertanyaan di benak publik, apakah pada saat penyelidikan awal kasus ini pada 2016, polisi menggunakan CCTV sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran siapa pelaku pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, astaga, bonceng lebih dari 1 orang. Bonceng 3 aja tuh sudah bahaya banget. Lah ini sahabat, coba kita hitung ya, ada berapa orang di sini? Tuh kan lebih dari 5 orang sahabat. Aduh, emang boleh? Sudah begitu juga tidak menggunakan helm semuanya. Astaga, boncengan lebih dari 1 orang membuat motor terlalu padat dan tidak memberikan cukup ruang bagi pengemudi dan penumpangnya. Selain itu, hal ini juga merugikan penumpang di bagian paling belakang loh sahabat, karena jika terjadi kecelakaan, penumpang paling belakang menjadi korban utama. Nah untuk itu hal ini dilarang ya, karena meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Dan pelanggaran ini juga bisa dikenai pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kurungan penjara maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.